Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Majid dengan NIM E1R021035. Pada video ini menjadi tugas proyek saya untuk mata kuliah Statistika Matematika. Dalam video kali ini saya akan membahas dua permasalahan yang berkaitan dengan distribusi diskrit spesial dan juga distribusi kontinu spesial. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan membahas dua permasalahan ini. Nah, yang pertama, Sarah adalah seorang penggemar permainan arcade. Salah satu permainan favoritnya adalah permainan yang melibatkan menekan tombol untuk menghentikan lampu yang berkeliling pada sebuah roda. Jika lampu berhenti pada warna merah, Sarah memenangkan hadiah. Probabilitas lampu berhenti pada warna merah adalah 0,3 dan Sarah bermain permainan ini sebanyak 10 kali. Nah, untuk yang akan kita tentukan yaitu yang pertama, berapakah nilai ekspektasi dari jumlah kemenangan yang diperoleh oleh Sarah. Yang kedua, kita akan menentukan nilai varians dari jumlah kemenangan yang diperoleh Sarah. Kemudian kita akan menentukan MGF-nya dan kita akan membuktikan apakah nilai varians dan nilai ekspektasi dari jumlah kemenangan Sarah itu apakah sama hasilnya dengan jika kita menghitungnya menggunakan rumus MGF-nya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Sarah tadi. Nah, kita tadi mengetahui Sarah itu adalah seorang yang gemar bermain arcade. Nah, dia main sebuah permainan di mana ketika lampu yang didapat itu warna merah, dia akan menang dengan probabilitasnya yaitu 0,3 dan Sarah ini melakukan permainan sebanyak 10 kali. Yang diketahui, Sarah menang jika merah. Jika mendapat warna merah. Peluangnya untuk mendapatkan nilai merahnya, peluang menang sebesar 0,3. 0,3. Kemudian jumlah permainan yang dilakukan adalah N sama dengan 10. Nah, yang akan ditanya yang pertama nilai ekspektasinya. Ekspektasi dari X. Kemudian nilai variannya. Dan yang ketiga MGF. Serta nanti kita akan buktikan nilai ekspektasi dan nilai variannya apakah sama ketika kita menghitungnya menggunakan konsep dari MGF tersebut. Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menentukan apakah masalah yang dialami oleh Sarah ini termasuk ke distribusi diskrit yang spesial atau distribusi kontinu yang spesial. Nah, karena di sini dia bermain, berarti dia akan mendapat dua peluang yaitu menang ataupun kalah. Dan peluangnya tentu kalau menang pasti peluangnya 1 dan kalau kalah 0. Yang artinya masalah ini masuk ke dalam masalah probabilitas diskrit yang spesial. Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan salah satu distribusi diskrit spesial yaitu binomial. Kita langsung saja untuk masuk ke materi pertama, penyelesaian masalah pertama. Yang pertama, X. Kita sudah mengetahui ini kita akan menyelesaikan dengan rumus Bernoulli. Nah, dalam rumus Bernoulli, X itu sama dengan N dikali P atau jumlah permainan dikali dengan peluangnya menang. Dari permasalahan kita sudah mendapatkan nilai N-nya yaitu 10 dikali dengan peluang menangnya yaitu 0,3 sehingga diperoleh nilai ekspektasinya atau nilai harapannya yaitu 3. Yang kedua, kita akan menentukan varian dari X. Dalam fungsi binomial kita mempunyai persamaan untuk varian X ini yaitu jumlah permainan dikali dengan peluang menang dikali dengan 1 min P.
atau 1 dikurangi dengan peluangnya menang. Nah, kita sudah mendapatkan nilai jumlah permainannya yaitu 10, kemudian nilai peluang dia menangnya itu 0,3 dikali dengan 1 min P-nya 0,3 tetap 10 dikali dengan 0,3 kali 0,7 sama dengan 2,1. Nah, kita sudah mendapatkan varian dari X. Selanjutnya kita akan menentukan MGF-nya yang C. MGF dari permasalahan ini yang kita simbolkan dengan MXT. Nah, begitu juga dengan MGF-nya. Untuk persamaan binomial kita sudah mempunyai bentuk dari persamaannya, yaitu yaitu 1 min P ditambah P kali E pangkat T pangkat N. Nah, kita tinggal substitusikan P-nya, karena P adalah peluang menang, dan kita substitusikan saja 1 min 0,3 ditambah dengan 0,3 dikali E pangkat T pangkat M. Nah, 1 kurangi 0,3 0,7 ditambah dengan 0,3 E pangkat T. Nah, setelah kita memperoleh nilai ekspektasi, nilai varian, dan fungsi generatingnya atau MGF-nya, sekarang kita akan meng-cross check atau memeriksa apakah ketika kita menggunakan konsep MGF-nya, nilai ekspektasi dan nilai variasinya akan sama. Yang pertama, mengecek nilai variannya, mengecek varian. Biar nyambung, kita mulai dari nilai ekspektasi. Mengecek nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi. Dimana ketika kita menggunakan konsep dari MGF-nya, nilai ekspektasi akan sama dengan turunan pertama dari MXT ketika T-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita akan membutuhkan turunan pertama dari MGF-nya. MXT sama dengan 0,7 ditambah dengan 0,3 I pangkat T pangkat N. N-nya 10. Tinggal kita turunkan 10 dikali 0,7 plus 0,3 E pangkat T pangkat 9 dikali dengan 0,3 E pangkat T. Dari mana dapat turunannya ini pasti kalian juga sudah paham cara menurunkannya. Selanjutnya ini kita kali dengan ini menghasilkan 3 E pangkat T dikali dengan 0,7 ditambah 0,3 E pangkat T pangkat 9. Nah, sekarang kita akan menentukan turunan pertama dari MX-nya ketika T-nya sama dengan 0. MX T sama dengan 0, artinya tinggal kita substitusikan nilai T sama dengan 0 itu persamaan yang ini, sehingga diperoleh 3 E pangkat 0 dikali dengan 0,7 ditambah 0,3 E pangkat 0 kali pangkat 9. 3 kali E pangkat 0 1, 3. 0,3 0,7 ditambah 0,3 pangkat kali E pangkat 0 1, 0,3 pangkat 9. 3 kali 0,7 tambah 0,3 1 pangkat 9 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, terbukti kan untuk nilai turunan dari MX-nya ketika T sama dengan 0,3 dan sama dengan nilai dari nilai ekspektasinya. Artinya terbukti ketika kita menggunakan konsep dari MGF, maka nilai ekspektasi dengan rumus yang biasa akan sama hasilnya. Nah, sekarang kita akan membuktikan untuk
pembuktian dari ketika kita menghitung nilai variansinya menggunakan konsep MGF, apakah akan sama dengan ketika kita menggunakan rumus yang sudah ditentukan atau rumus biasanya. Sebelumnya saya izin menghapus untuk bagian sini. Kita akan mengecek variannya, nilai variannya, dimana kita konsep dari MGF-nya itu yaitu var X sama dengan MX atau turunan kedua dari MX ketika T sama dengan 0 dikurangi dengan M turunan pertama dari X ketika T sama dengan 0 dikuadratkan. Tadi kita sudah mendapatkan MX T sama dengan 0 itu sama dengan nilai ekspektasinya. Berarti artinya kita tinggal menentukan atau mencari turunan kedua dari MX ketika T-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari turunan kedua dari MGF-nya ketika T sama dengan 0. Tadi kita sudah peroleh turunan pertamanya yaitu 3 kali E pangkat T dikali dengan 0,7 ditambah 0,3 E pangkat T pangkat 9. Nah, kita akan menentukan turunan keduanya. Dengan konsep perkalian pada turunan, kita peroleh 3ET dikali 0,7 ditambah 0,3 E pangkat T pangkat 9 ditambah dengan 9 dikali dengan 0,7 plus 0,3 E pangkat T pangkat 8 dikali dengan 0,3 E pangkat T dikali dengan 3 ET 3 kali ET sehingga diperoleh 3 ET 0,7 plus 0,3 E pangkat T pangkat 9 ditambah dengan 27 E pangkat T 0,7 plus 0,3 E pangkat T 0,3 ET. Nah, kita sudah mendapatkan untuk turunan kedua dari MGF-nya. Sekarang kita akan menentukan turunan keduanya ketika T sama dengan 0. Artinya tinggal kita substitusikan nilai T-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, yaitu 3 E pangkat 0 dikali dengan 0,7 ditambah 0,3 E pangkat 0 pangkat 9 ditambah 27 E pangkat 0 dikali 0,7 ditambah 0,3 E pangkat 0 pangkat 8 dikali dengan 0,3 E pangkat 0. 3 kali E pangkat 0 1 berarti 3. 0,7 ditambah 0,3 E pangkat 0 E pangkat 0 1 berarti 0,7 tambah 0,3 1 pangkat 9 ditambah dengan 27 kali E pangkat 0 1 yaitu 27. 0,7 tambah 0,3 E pangkat 0 1 berarti 0,7 tambah 0,3 1 pangkat 8 1 pangkat 8 dikali dengan 0,3 ditambah dengan 8,1 diperoleh 11,1. Nah, sekarang kita akan memasukkan substitusi turunan kedua dari MX-nya ketika T sama dengan 0 ke dalam varian X-nya, sehingga diperoleh var X sama dengan 11,1 dikurangi dengan MX atau turunan pertama dari MX-nya ketika T sama dengan 0 sama dengan nilai ekspektasi yaitu 3,9 sama dengan 11,1 dikurangi dengan 9 pangkat 2 sama dengan 11,1 dikurangi 9 yaitu 2,1. Terbukti nilai varian dengan menggunakan rumus biasa akan sama dengan nilai varian ketika kita menggunakan konsep. Nah, setelah kita menyelesaikan permasalahan yang pertama, kita lanjut ke permasalahan yang kedua, di mana permasalahannya yaitu sebuah perusahaan layanan telekomunikasi mencatat waktu antar kedatangan panggilan ke tempat layanan pelanggan mereka. Nah, diketahui bahwa waktu antar kedatangan panggilan tersebut mengikuti distribusi eksponensial dengan rata waktu antar kedatangan 10 menit.
Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan ya, yang pertama sama kayak tadi, yaitu kita menentukan nilai ekspektasi, kedua kita menentukan nilai variansnya, kemudian kita akan menentukan momen generating function atau MGF-nya, dan yang terakhir kita akan membuktikan nilai ekspektasi dan nilai variansinya akan apakah sama nilainya dengan ketika kita menghitungnya menggunakan konsep dari MGF itu, dan juga dengan rumus yang biasanya. Sebelumnya permasalahan tadi yaitu sebuah perusahaan layanan telekomunikasi mencatat waktu antar kedatangan panggilan ke pusat layanan pelanggan mereka. Diketahui bahwa waktu antar kedatangan panggilan tersebut mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu antar kedatangan 10 menit. Nah, kita lihat ini membahas terkait dengan rata-rata waktu antar kedatangan 10 menit. Berarti dia menggunakan intervalnya yaitu dari 0 sampai dengan 10 menit. Dan di sini juga kita sudah diberi bantuan bahwa waktu antar kedatangan itu mengikuti distribusi eksponensial, yang artinya permasalahan ini masuk ke dalam fungsi distribusi kontinu. Kita langsung saja. Siap-siap, 7A. Silakan masuk ke dalam kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan kita sudah diberi bantuan yaitu mengikuti distribusi eksponensial dan rata-rata waktu antar kedatangan yaitu 10 menit. Berarti yang diketahuinya adalah tempat sama dengan 10 menit. Kemudian yang akan ditanya yang pertama itu ekspektasi X, kemudian nilai variannya varian X, yang ketiga yaitu MGF-nya. Kita langsung saja mulai dari nilai ekspektasinya. Penyelesaian. Nah, kita misalkan X itu sebagai variabel acak yang menyatakan waktu antar kedatangan panggilan. Misal X adalah variabel acak yang menyatakan waktu kedatangan panggilan. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu EX. Nah, dalam distribusi eksponensial, nilai ekspektasi dari X itu akan sama dengan θ-nya atau kedatangannya, yaitu sama dengan 10 menit. Atau kita tulis aja. Yang kedua, nilai varian dari X. Di eksponensial juga nilai variannya akan sama dengan θ dikuadratkan. θ tadi 10 kuadrat dengan 100. Dan yang terakhir yaitu kita akan menentukan MGF-nya. MGF kita simbolkan juga sama, karena ini sudah ketentuannya yaitu MXT, yaitu sama dengan 1 min θ T pangkat min 1. 1 θ sudah kita punya yaitu 10 kali T pangkat min 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai EX, kemudian variannya, dan kemudian MGF-nya, sekarang kita tinggal membuktikan apakah nilai ekspektasi dan nilai variannya akan sama ketika kita menggunakan konsep dari MGF itu sendiri. Nah, seperti yang tadi, kita akan membuktikan nilai ekspektasi dengan MGF. Seperti penjelasan yang tadi, ketika kita menggunakan konsep dari MGF tersebut, maka IX akan sama dengan turunan pertama dari MGF-nya ketika T sama dengan 0. Nah, kita akan menghitung turunan pertama dari MGF-nya, yaitu min 1 dikali 1 min 10 maka
T pangkat min 2 dikali dengan min 10. Sehingga kita peroleh 10 kali 1 min 10 pangkat 10 kali T pangkat min 2. Nah, kita cari turunan pertama dari X ketika T sama dengan 0. Artinya kita tinggal substitusikan nilai T-nya, yaitu 10 dikali 1 min 10 pangkat 10 kali 0 pangkat min 2 sama dengan 10 kali 1 pangkat min 2 sama dengan 10. Nah, terbukti kan ketika kita menggunakan konsep dari MGF tersebut, nilainya akan sama dengan nilai ekspektasinya ketika turunan pertama dari MX itu ketika T-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan meng-cross check atau membuktikan nilai varian dengan konsep MGF. Nah, begitu juga untuk permasalahan ini seperti permasalahan yang sebelumnya, nilai variansnya ketika kita menggunakan konsep dari MGF ini akan sama dengan turunan kedua dari MGF-nya ketika T sama dengan 0 dikurangi dengan turunan pertama dari MGF-nya ketika T sama dengan 0 dikuadratkan. Nah, kita akan menentukan, tadi kita sudah menentukan turunan pertama dari MX-nya, sekarang kita menentukan turunan kedua dari MX-nya, sehingga kita mendapatkan turunan kedua MX ketika T sama dengan 0, yaitu MX T sama dengan 10 kali 1 min 10T pangkat min 2. Maka turunan keduanya yaitu min 20 kali 1 min 10 pangkat T 10 kali T pangkat min 3 dikali dengan min 10 sama dengan 200 kali 1 min 10 pangkat 10 kali T pangkat min 3. Nah, kita menentukan turunan kedua dari X ketika T sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan nilai T-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh 200 kali 1 min 10 kali 0 pangkat min 3 sama dengan 200 dikali dengan 1 pangkat min 3 sama dengan 200. Nah, tinggal kita substitusikan nilai turunan kedua dari MX-nya ketika T sama dengan 0 dan keturunan pertama dari MX ketika T sama dengan 0 kan sama kayak nilai ekspektasinya. Jadinya tinggal kita substitusi ke sini, yaitu sehingga diperoleh X sama dengan turunan kedua T sama dengan 0 min M X ketika T sama dengan 0 dikuadratkan. Yang turunan keduanya kita peroleh 200, dan untuk yang pertamanya kita peroleh 10 pangkat 2, berarti 200 min 100 sama dengan 100. Jadi terbukti ketika kita menghitung varian X-nya dengan menggunakan konsep dari MGF-nya juga menghasilkan nilai yang sama dengan ketika kita menggunakan rumus yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Jadi terbukti benar. Tadi kita sudah sama-sama bahas terkait dua permasalahan yang masuk ke dalam distribusi diskrit yang khusus dan distribusi kontinu yang khusus. Nah, kita sudah menentukan kenapa ada yang ini menggunakan distribusi diskrit yang khusus dan yang satunya juga menggunakan distribusi kontinu yang khusus. Selanjutnya kita sudah menentukan nilai ekspektasi dan nilai variansnya serta MGF dari kedua masalah tersebut, dan kita sudah membuktikan bahwa ketika kita menggunakan konsep dari MGF tersebut untuk menentukan nilai ekspektasi dan nilai variansnya, nilainya akan sama dengan nilai ekspektasi dan nilai varians menggunakan rumus pada biasanya atau rumus yang sudah ditetapkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.